Bab 167. Seluruh anggota keluarga pun diajarkan untuk mengucap kata tolong dan terima kasih sedari dini. Memanusiakan manusia adalah sifat wajib yang harus dimiliki seorang Rohichan. Itulah yang ditanamkan oleh Bayu dan Cindy pada anak cucunya. Bantuin deh Gaji, daripada protes mulu, tegur Riani sambil membawa boneka-boneka dari kamarnya. Kela Momi, Dedi Ken jawab. Sebentar dulu Momi, Dedi belum jawab. Riani langsung diam dan menatap tajam Zia. Ketika sang putri menjawab ucapannya dan Zia tahu apa arti tatapan ibunya tersebut. Dia ketakutan dan tanpa bicara lagi, Zia langsung kabur dan mengambil barang-barangnya di kamar orang tuanya kemudian dia pindahkan ke kamar baru. Andika hanya bisa menggelengkan kepala lalu bangkit berdiri dan menghampiri sang istri yang akan segera masuk ke kamar baru namun terlebih dahulu Andika mencekal lengannya. Riani melihat tangan Andika yang menahannya. Andika tersenyum lalu melepaskan tangannya dan mengelus lengan Riani lembut. Abang, gak pernah marah dengan cara didikmu sama anak-anak dan abang selalu kagum karena kamu ibu yang hebat buat mereka. Tapi, abang cuma mau bilang kalau, abang suka sama wanita yang lemah lembut walau abang selalu suka kamu apa adanya. Ucap Andika penuh kehati-hatian bahkan sambil tersenyum demi menjaga perasaan istrinya karena dia yakin pasti Aprilia tidak akan mengajari Riani apapun sebab ini sudah masuk ke wilayah rumah tangga dan mereka tidak pernah mencampuri urusan rumah tangga masing-masing. Andika melabuhkan tangannya di sisi wajah Riani dan menepuknya pelan. Boleh sayang? Tanyanya. Dan tanpa menunggu jawaban Riani, Andika kembali membantu anak-anaknya juga beberapa asisten yang lain, berharap kata-katanya barusan tidak akan menyinggung Riani dan sang istri yang cantik serta pintar. Itu akan mampu menangkap perasaan yang sesungguhnya. Lah sudah membayangkan jika Riani pasti paham maksudnya. Ah! Andikan tak sabar mencium kaki Riani. Cium-cium yang lain juga. Riani van der Berg berpikir sebentar setelah sang suami berlalu darinya. Ia melangkah sedikit ke arah kaca yang cukup besar berbingkai matahari yang terdapat di sisi dinding kemudian bercermin di sana. Lah memperhatikan penampilannya dan seperti biasa masih terlihat cantik. Walau sudah melahirkan dan kadang lelah mengasuh putra kembarnya, wajah Riani tak berubah. Bahkan Fitri dan Ida pernah bilang saat Riani mudik ke Pangalengan kalau Riani lebih cantik dan dewasa sekarang. Riani pun meraba wajahnya. Apanya yang kurang lembut? Monolog Riani yang berpikir keras dengan maksud suaminya tersebut lalu tiba-tiba dia membulatkan matanya setelah mengambil kesimpulan dari apa yang diucapkan oleh Andika. Langsung saja dengan panik Riani turun ke lantai bawah menemui sang mertua idaman sejuta umat yang kini sedang menyiram bunga-bunga di taman. Ma, sapa Riani agak terburu-buru ketika sudah sampai di kebun dan dia menghampiri Cindy lalu kini berdiri di belakangnya. Apa sayang? Tanya Cindy. Ia masih asik menyiram bunga setelah tadi sempat menoleh namun belum, dengan ekspresi Riani. Ma, Bang Andika minta izin poligami. Ucap Riani dengan suara agak bergetar. Apa? Tanya Cindy sangat terkejut. Wanita asal Rokan Hulu itu bahkan langsung membuang selang dan mematikannya. Dia menarik tangan Riani lalu buru-buru duduk di kursi yang teduh. Gimana? Coba ulangi lagi. Tanya Cindy sedikit berdebar jantungnya. Jika memang betul, keterlaluan sekali bukan? Baru saja tadi waktu Boril belum pulang mereka membahas tentang cinta Andika yang tak terbatas pada istri kecilnya tapi sekarang apa? Bener Ma, abang sendiri yang minta izin sama Riani, jawab Riani kali ini dengan wajah panik dan sendu serta netra biru yang berkaca-kaca yang jujur saja baru pertama kali ini dilihat oleh Cindy.
Biasanya Riani ini minim sekali berekspresi dan lebih sering terlihat jutek bahkan sedang mengasuh anak-anaknya sekalipun ia 11-12 dengan Victoria Beckham lah yang fenomenal dengan ekspresi judesnya itu. Kamu salah dengar kali Lan, mana paham Andika dengan yang kayak gituan. Ujar Cindy lagi meyakinkan sang menantu agar tidak panik seperti ini. Riani menghapus bulir air mata yang ada di sudut netranya. Beneran Ma, barusan banget abang bilang gitu. Isaknya. Emang apa katanya? Tanya Cindy lagi. Riani menetralkan nafasnya sebelum mengulangi ucapan Andikam, katanya, abang. Gak pernah marah dengan cara didikmu sama anak-anak dan abang selalu kagum karena kamu ibu yang hebat buat mereka. Tapi, abang cuma mau bilang kalau, abang suka sama wanita yang lemah lembut walau abang selalu suka kamu apa adanya. Terus, abang nanya lagi, boleh sayang? Gitu Ma, jawab Riani menirukan ucapan suaminya. Cindy meluruhkan bahunya. Ini Andika yang salah bicara atau Riani yang salah paham? Karena dari sepahamannya, berarti Andika meminta kalau Riani bersikap sedikit lembut. Itu saja. Iya kan? Tapi kenapa Riani beda mengartikannya? Riani. Abang bilang suka wanita yang lemah lembut dan Riani merasa kalau Riani gak begitu Ma. Ucapnya terisak sambil memilin ujung roknya. Makanya abang bilang, boleh sayang. Berarti kan, berarti abang. Riani tak melanjutkan ucapannya malah kini ia menangis. Membuat Cindy malah jadi bingung karenanya. Bagi Riani, akan sangat mudah menghadapi wanita-wanita sekeliling Andika jika lah bertemu langsung dengan mereka. Sama seperti halnya seperti Lamen, Skak Lavina beberapa tahun yang lalu atau ada juga rekan bisnis Andika yang pernah nekat meneleponnya malam-malam hanya untuk membicarakan bisnis langsung saja Riani, menyapa perempuan tersebut sampai wanita itu ketakutan dan berjanji untuk tidak menelpon Andika lagi. Tentu bisa dibayangkan dengan gayanya yang elegan bukan? Tapi, jika Andika sudah meminta izin untuk menikah lagi maka ini beda cerita. Lagian siapa perempuannya sih Lan? Yang bisa buat Andika gelap mata, sampai mau nikah lagi. Kurang apa sih mantu Manma yang paling cantik sepangalengan, Belanda dan sekitarnya ini? Bujuk Cindy sambil mengusap air mata di pipi Riani. Riani gak tahu Ma, abang belum bilang. Jawab Riani dalam isaknya. Cindy lagi-lagi membuang nafasnya kasar. Sungguh, dia saja tahu apa maksud Andika bilang begitu. Artinya Andika meminta agar Riani bersikap lemah lembut dari biasanya. Kenapa bisa lain yang ditangkap oleh Riani? Mana berani si Andika membagi cinta? Dia itu kan sudah kena ajian bule Pangalengan yang bisa buat lupa diri. Ya udah, jangan nangis. Nanti mama omelin si Andikam. Apa maksudnya ngomong gitu ke kamu? Iya. Ucap Cindy yang membuat Riani terkejut. Jangan Ma, cegahnya. Loh, kenapa? Tanya Cindy. Kasihan, jangan dimarahin. Cicit Riani pelan. Riani lalu menundukkan kepala mulai menangis. Tertahan. Mungkin Riani udah gak cantik lagi. Udah punya anak 2. Abang juga pasti sudah bosan, ucapnya lirih. Kenapa jadi ketularan Atal Boril? Monolog Cindy dalam hatinya. Sifat Riani ini sama persis dengan Boril yang sering curhat padanya seperti ini. Boril wajar karena ia merasa menua dan istrinya masih sangat muda dan cantik. Nah, kalau Riani, Mama gak suka kalau kamu putus asa begitu Lan, bukan sifat mantunya Mama. Ujar Cindy geram. Riani malah menganggukkan kepalanya. Iya, makanya Mama juga pengen ganti menantu ya. Lirih Riani.
Cindy membola. Dia malah menggaruk kepalanya yang tak gatal. Kenapa Riani jadi sensitif begini? Bukan begitu maksud mama sayang, gini loh. Andika suka perempuan yang lemah lembut kan? Tanya Cindy yang diangguki oleh Riani. Kenapa gak kamu aja yang coba begitu? Ucap Cindy lagi. Riani lalu menoleh pada ibu mertuanya tersebut. Lah usap air mata yang sedari tadi tak mau berhenti. Turun. Maksudnya mah. Cindy lalu mendekatkan duduknya sedikit berbisik pada Riani mengatakan sesuatu dan si bule Pangalengan itu malah merona merah karenanya. Malu? Ucap Riani dengan wajah makin merah setelah menerima wejangan mertuanya. Bisa malu juga? Tanya Cindy heran yang langsung mendapat rengutan wajah Riani. Cindy lalu tertawa karenanya. Maaf sayang. Mama bercanda. Mama pikir kamu tuh bisanya cuma jutek aja. Ujarnya lagi sambil lanjut tertawa. Abisnya kamu sih. Jadi cewek kok ya jutek banget. Tapi gak apa-apa sih, biar cowok yang mau godain kamu juga mikir-mikir dulu. Tahan ya si Andika. Riani merengut lagi. Mama mertuanya ini ya kalau bicara memang tidak ada filter sama sekali. Tapi justru itulah yang membuat seluruh menantunya semakin dekat dengannya. Dah. Ikutin deh apa kata mama barusan. Mama jamin Andika gak bakalan punya perempuan lain. Riani akan bicara lagi namun Cindy mengangkat satu tangannya. Jangan protes dulu sebelum coba. Ucap Cindy bangga bak seorang guru ahli rumah tangga. Tapi ma, tanya Riani saking penasarannya. Apalagi? Cindy berdecak karenanya. Udah. Mumpung Aprilia lagi sendiri di rumahnya. Anak-anak lagi ikut sama Boril pergi mau jemput papa di bandara sekalian mau lihat Fasoin Show di Sudirman. Kalian punya banyak waktu buat ngobrol. Aprilia kan berbakat tuh buat naklukin om-om. Kamu bisa nanya ke dia. Jangan ke Stella. Dibuat sesat nanti. Ucap Cindy dengan pasti. Andika membuka kacamata bacanya. Mengusap dengan pelan kedua netranya yang lelah setelah hampir 3 jam duduk menghadap layar monitor. Waktu menunjukkan jam 10 malam dan istrinya tercantuk tersayang belum pulang dari rumah Aprilia. Ya, sore tadi Riani minta izin padanya untuk main ke rumah Aprilia mengajak serta Zia dan juga Zidan katanya untuk diskusi masalah pelajaran sekolah besok tapi jam segini belum pulang juga. Andika mendapat pesan pada layar ponselnya dan itu dari asisten yang mengantar Riani ke rumah Aprilia. Kami bersiap pulang Pak. Begitu bunyi pesan yang dikirimkan oleh Wira. Andika tak membalas. Ia hanya tinggal menunggu kedatangan keluarganya saja. Biar dia menegur Riani nanti karena main tak ingat waktu dan terus terang saja Andika lama-lama bisa cemburu kalau Riani bersama dengan asistennya itu lebih dari 2 jam pergi dari rumah meskipun membawa anak-anak dan ke tempat saudara mereka sendiri ingatkan Andika untuk melarang Riani bepergian sendirian lagi tampaknya. Tak lama, hanya berjarak waktu 5 menit, mobil Range Rover yang membawa rombongan keluarga kecilnya sudah masuk pintu gerbang dan berhenti di depan pintu masuk utama. Andika berdiri tepat di jendela ruang kerjanya melihat Riani turun dengan Zidan yang dituntunnya. Sementara Wira yang tadi membukakan pintu lalu meminta izin menggendong Zia yang tertidur di jok belakang dan ada rasa tak nyaman ketika Andika melihatnya. Cuci kaki sama tangan dulu sana baru bobo ya. Ucap Riani pada Zidan saat mereka akan masuk kamar. Yes, Mommy. Putra pertamanya itu lalu segera berlari masuk ke dalam kamar untuk kemudian menuju kamar mandi dan melakukan apa yang ibunya katakan sementara Riani menoleh pada Wira yang masih berdiri di ambang pintu kamar tak berani masuk dengan Zia yang berada dalam gendongannya.
Taruh saja Zia-nya di atas tempat tidur, ucap Riani. Wira terdiam sebentar. Riani yang paham lalu segera keluar dari kamar tersebut dan kini giliran dia yang berada di luar pintu. Keluarga mereka memang dekat dengan asistennya atau bodyguard-bodyguardnya namun selalu menjaga jarak dan saling menghormati. Untuk itu Riani keluar dari kamar itu ketika Wira akan masuk mengantarkan Zia. Wira yang mengerti lalu menganggukkan kepalanya seolah meminta izin pada Riani untuk menaruh sang putri di atas tempat tidurnya yang terpisah dengan Zidan itu. Wira tak kesulitan sama sekali membawa tubuh kecil si putri cerewet itu dalam gendongannya. Saat menunduk dan merapikan selimut Zia, Wira bicara sedikit berbisik agar tak didengar Riani yang pastinya melihat dari kejauhan. Lain kali jangan pura-pura tidur lagi Nona, semakin berat, ucap Wira lalu segera berjalan menjauh. Sementara Zia yang pura-pura tidur karena malas berjalan, meneruskan saja pura-puranya daripada nanti ketahuan sang momi kan bisa dihukum. Lagi pula kenapa bodyguard sang ayah dengan wajah seram di mata Zia itu susah sekali dibohongi sih. Asteriska. Masuk ke dalam kamar, Riani sudah senyum-senyum sendiri. Rupanya apa yang dikatakan oleh sang mama mertua ada baiknya juga. Mengobrol dengan Aprilia sang kakak ipar yang sudah terlebih dahulu menikah dengan pria lebih dewasa darinya membuat Riani dapat banyak pelajaran termasuk cara menyenangkan suami agar para pelakor terhempas jauh-jauh dan tak berani datang lagi. Saking semangatnya bercerita, Riani sampai tak ingat waktu dan tak tahu kalau Andika agak kesal padanya. Pasti masih di ruang kerja, monolog Riani. Sebenarnya Andika sangat malas kembali ke kamar. Moodnya terjun bebas melihat Riani pulang bersama Wira. Walaupun Wira adalah orang terpercaya dan sudah akan menikah beberapa minggu lagi, tapi tetap saja kan. Dia harus waspada. Karena rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Karena Andika sendiri pernah melihat rumput kakaknya lebih hijau dari kebunnya yang gersang. Makanya dia jadi antagonis dulu. Ngomong apa sih Andika? Apa kek? Namanya juga lagi cemburu. Seharusnya Riani ini paham kalau Andika minta padanya untuk bersikap lemah lembut ala putri-putri keraton tapi malah bersikap makin menjauh dengan main ke rumah Aprilia. Super sekali bukan? Dengan langkah malas-malasan Andika masuk ke dalam kamarnya. Saat ia menutup pintu dari dalam, tercium aroma yang lain dari yang biasanya. Seperti aroma terapi. Ia mengerutkan keningnya. Lalu pandangannya tertuju pada Riani yang baru keluar dari kamar mandi. Sepertinya habis membersihkan diri karena sudah memakai baju tidur satinnya yang berwarna merah. Tunggu. Kapan Riani membeli baju tidur satin itu? Seingat Andika, ia tak pernah membelikannya yang baru. Perasaan yang lama udah pada masuk tong sampah, monolog Andika dalam hati karena saking seringnya ia merobek lingerie atau baju satin Riani dan memasukkannya dalam tong sampah. Kapan Riani beli? Pasti tadi sama Wira. Andika langsung naik darah dan tanpa menegur Riani, dia naik ke atas tempat tidur lalu menutupi tubuhnya dengan selimut. Kekanak-kanakan sekali memang. Tapi biarlah. Biar Ratu Belanda itu tahu jika Pangeran Rohichan sedang marah. Riani yang sedang menyemprotkan parfum ke lehernya lalu terkejut dengan sikap Andika barusan. Nah hanya abang gitu. Pasti ngadat iya mah gara-gara hayang nyandung, kenapa abang begitu ya? Pasti marah ini sih karena ingin poligami. Antara sedih bercampur khawatir dan takut Riani sekarang. Tapi wejangan dari Aprilia masih dia ingat dengan jelas. Jika suami tak bisa didekati di kamar, maka dekati di tempat kerjanya. Awasi jika saja ada perempuan lain di sekitarnya.
Riani lalu menguatkan hatinya. Jangan menangis, jangan cengeng dan jangan menyerah. Pasti bisa, ujar Riani meyakinkan hatinya. Demi cintanya yang besar pada Andikala akan mempertahankan rumah tangganya dan mengusir semua pengganggu di sekitaran mereka. Titip ya kak. Ya Stel, ucap Riani kala mengantar anak-anak mereka ke sekolah. Iya, ucap Aprilia sambil tersenyum. Emangnya tante mau kemana? Tanya Stella yang tak mengerti dengan ucapan ibu sambung dan tantenya. Itu. Mau ke kantornya om kamu, ucap Aprilia. Ada perlu? Tanya Stella lagi.